Tidak kedengaran suaranya, Ustaz. Nah, kata beliau rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan sebelumnya. Wa inna ma summiyat hadhihi al-huruf al-musyabbahati bil fi'li likauniha ala thalathati ahrufin fasa'idan wa fathi akhiriha futiha futiha akhirul fi'li wa wujudi ma'na al-fi'li fi kulli wahidatin minha wa kama anna al-fi'la yarfa'u wa yansib fakadzalika hiya tarfa'u wa tansibu limusyabahatiha al-fi'la min hadhihi al-wujuh. Kata beliau rahimahullahu taala, huruf-huruf ini yakni inna wa akhawatiha tidaklah ia dinamakan sebagai huruf-huruf musyabbah bil fi'il, huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il kecuali karena tiga alasan. Taib. Alasan yang pertama kata beliau likauniha ala salasati ahrufin fasaida. Karena ia terdiri dari 3 huruf ya atau lebih. Sebab yang kedua dikatakan huruf ini musyabbahun bil fi'il adalah karena harokat akhir dari semua huruf ini semuanya di fathah. Sebagaimana fi'il madhi akhirannya semua adalah fathah. yakni ala mazhabil kufiyin. Ala mazhab al-kufiyin. Kemudian mazhab atau sebab yang ketiga wa wujudi ma'nal fi'li fi kulli wahidatin minha. Karena setiap huruf-huruf ini mengandung makna fi'il. Maka sebagaimana al-fi'lu itu merafa' dan manasab, maka demikian pula inna wa akhwatiha merafa' dan manasab. Cuman dia terbalik. Manasab fi'il, manasab isim dan merafa' khabar. Kalau fi'il merafa' dulu baru manasab. Ya. Limusyabahati fi'li min hadhil wujuh. Ya, karena maka inna juga wa akhwatiha dia merafa' dan manasab juga karena memiliki kemiripan dengan fi'il dari beberapa sudut pandang. Baik. Dari apa yang disebutkan oleh Al-Jurjani rahimahullah jematan, ya disimpulkan bahwasanya sebab huruf-huruf ini beramal, ya sebab huruf-huruf ini beramal inna wa akhwatiha bisa menasab isim dan merafa' khabar, sebabnya adalah karena dia menyerupai fi'il. Dia menyerupai apa? Menyerupai fi'il. Nah, di mana fi'il itu merafa' dan menasab, dia juga isim ini inna juga merafa' dan menasab. Jelas ya? Nah, pertanyaannya mengapa huruf-huruf ini dikatakan musyabbahun bil fi'il? Ya, diserupakan dengan fi'il. Ada 3 alasan. Yang pertama, beliau menyinggung masalah jumlah huruf. Yakni dia terdiri dari 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Fasaidan. Yakni sebab yang pertama adalah sebagaimana fi'il itu ada fi'il sulasi, ada rubai, ya, maka huruf ini juga seperti itu. Ya, sebagaimana fi'il itu sulasi, rubai, fi'il ini juga huruf ini juga seperti ini. Sulasi paling sedikit, ada yang rubai, bahkan ada yang khumasi. Ya, sulasi misalnya inna, anna, ini kan nunnya tasydid, dihitung 2 tentu saja. Ya, sulasi. Nah, apalagi laita. Ya, laita juga 3 huruf. Kemudian ada yang rubai, seperti ka'anna. Kaf, hamzah, nun. Ka'anna. Nah, apalagi la'alla, laf, lam, ain, lam. La'alla, juga 4 huruf. Dan ada yang khumasi seperti lakinna. Karena sudah kita sebutkan sebelumnya, lakinna itu asalnya la ka'inna, 5 huruf. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Ini sebab yang pertama mengenai jumlah huruf. Kemudian sebab yang kedua kata beliau, wa fathi akhiriha kama futiha akhirul fi'il. yakni karena sama-sama dimabni alal fath. Fi'il madhi, yakni ala madhhabil kufiyin yang telah berlalu disebutkan di Ajurramiyah, fi'il madhi semuanya mabni alal fath. Imma fathanya zahir, ya wa imma muqaddar. Ya kan?
Ima fathahnya zahir atau fathahnya muqaddar. 6. Kalau dalam mazhab Basriin kan fil madhi ya mabni alal fath, mabni alal dhamm, mabni alal sukun. Kan begitu. Nah, tapi kalau di alam mazhab Kufiin fil madhi semuanya mabni alal fath. Imma zahir wa imma muqaddar. Nah, huruf-huruf ini semua juga mabni alal fath, semuanya. Ini sebab yang kedua. Kemiripan yang kedua. Kemiripan yang ketiga, karena semua huruf ini mengandung makna fi'il. Mengandung makna fi'il. Misalnya, inna dengan anna, maknanya adalah akadtu. Aku menguatkan. Akada fi'il madhi. Ya. 6. Kemudian ka'anna mengandung makna syabbahtu. Aku menyerupakan. Mengandung makna syabbaha. Lakinna bermakna istadraka. Istadraka fil madhi, istadraktu misalnya. Laita mengandung makna tamannaitu. Tamanna. Baik, fil madhi. Dan la'alla bermakna tarajjaitu. Tarajja. Nah, jelas ya. Ini 3 makna-makna yang terkandung pada huruf-huruf ini. Makna fi'il. Nah, karena 3 kesamaan inilah dia pun diperlakukan ya sama seperti fi'il. Ya, sama seperti fi'il, yaitu merafa dan menasab. Ya, sampai sini. Kemudian tatkala huruf-huruf ini ya, huruf-huruf ini bisa dikatakan beramal karena mirip seperti fi'il. Berarti fi'il adalah asli, ya kan? Fi'il adalah asal, sementara huruf-huruf ini adalah fara'. Jadi amalannya bersifat far'i, cabang dari amalannya fi'il. Karena itulah amalannya fi'il diputar di isim. Kalau di fi'il itu dia merafa dulu, merafa fa'il dan menasab maf'ul, maka di sini diputar ya, untuk menunjukkan bahwa dia dibawa derajatnya fi'il dalam hal kekuatan. Dinasab dia inna ini menasab isim dulu, baru merafa khabar. Jelas sampai sini untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak sama persis seperti fi'il. Memang dia mengandung makna fi'il, memang dia ada kemiripan dengan fi'il, tapi kita tidak kasih juga amalannya fi'il, merafa dulu baru menasab. Kalau inna ini menasab dulu baru merafa, sebagai isyarat bahwa dia ini tidak sekuat fi'il amilnya. Dia di bawahnya derajat fi'il. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ini selesai ya, penjelasan mengenai sebab mengapa huruf musyabbah ini inna wa akhwatiha ya dikatakan musyabbahun bil fi'il. Kemudian kita sebutkan satu faedah tambahan ya terkait dengan amalannya inna wa akhwatiha, di mana kita katakan bahwa dia menasab dulu baru merofa supaya tidak mirip seperti fi'il, menunjukkan bahwa dia lebih dibawa. Ya, dia lebih dibawa. Kemudian mungkin kalau ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya, tapi kan inna wa akhwatiha ini bisa juga khobarnya dikedepankan. Ya, khobarnya inna kan marfu. Dia juga bisa dikedepankan daripada isimnya. Artinya secara urutan inna wa akhwatiha baru marfu, baru mansub. Jadinya kan seperti fi'il juga. Nah, maka jawabannya kata para nuhat, karena para ulama itu ya atau al-Arab ya, orang-orang Arab tawassa'a fi dzuruf ma la yatawassa'u fi ghairi. Bahwa itu hanya boleh dilakukan yakni mengedepankan marfu dari mansub pada inna dan akhwatiha kalau khobarnya berupa zorof atau jar majrur. Berupa zorof. Nah, jar majrur mulhaq kepadanya, diikutkan ke zorof. Nah, jelas maksudnya ya. Diperbolehkan mengedepankan mengedepankan khabar yang marfu dibandingkan isim yang mansub dikebelakangkan, dengan syaratnya cuman kalau khabarnya berupa zorof. Kenapa? Litawassu'ihim fi dzuruf ma la yatawassa'u fi ghairihi. Karena orang-orang Arab itu ya memberikan aturan yang lebih longgar pada dzuruf tidak sebagaimana pada yang lainnya. Pada khabar-khabar yang lainnya. Kenapa?
diberikan kelonggaran karena zorof itu kan apa ya, wi'a ya, dia semacam bejana yang melingkup sesuatu kejadian, melingkup hadas. Apakah zorof ini berupa zaman atau zorofnya berupa makan, dan tidak ada satupun kejadian kecuali dia dilingkup oleh waktu atau tempat. Ya, jadi di mana-mana zorof itu ada, imma zaman wa imma makan. Maka dijadikanlah zorof itu seakan-akan dekat dengan fiil, ya kan? Dekat dengan apa? Fiil. Dia qarib dengan fiil, bukan ajnabi, bukan saudara jauh ceritanya. Dia seorang apa, keluarga dekatnya fiil. Ya, karena itulah ketika khabarnya inna wa akhwatiha berupa zorof, dia boleh dikedepankan, ya, dia boleh dikedepankan mendahului isimnya, sehingga urutannya inna marfu baru mansub, sebagaimana fiil marfu mansub. Gitu ya. Nah, ini mimbabil faedah saja. Wallahu a'lam bissawab. Sementara jar majrur juga sama, bisa dikedepankan mendahului isim. Nam, dan dia fi mahalli muta'alliq bi apa namanya, khabar inna marfu tentu saja. Nam, dikarenakan jar majrur itu diikutkan hukumnya kepada dzaraf. Nam, Allahu taala alam bissawab. Di mana setiap dzaraf itu rata-rata ada takdir apa namanya? Takdir fi-nya, takdir huruf jar. Makanya dikatakan maf'ul fihi. Ya, maka jar majrur itu diikutkan hukumnya dengan dzaraf. Wallahu alam bissawab. Baik, di sini ada beberapa masail yang belum disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Masalah yang pertama adalah tidak boleh mengedepankan khabar dari amilnya, dari inna wa akhwatiha. Khabar paling jauh dia bisa hanya mendahului isimnya. Ya, itu pun syaratnya kalau khabarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Jelas ya? Nah, tapi kalau misalnya mau dikedepankan mendahului inna wa akhwatiha, maka innanya tidak beramal. Jelas sampai sini? Innanya tidak beramal. Maka tidak boleh khobar mendahului inna, walaupun khobar tersebut dzaraf atau jar majrur, tetap tidak boleh. Maka tidak boleh dikatakan qaimun inna zaidan. Tidak boleh. Atau fiddari inna amran. Tidak boleh. Ya. Nah, paling jauh khobar hanya bisa mendahului isim saja. Tidak bisa mendahului innanya. Itu pun dengan syarat tadi. Kalau khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, bahwa semua inna wa akhwatiha itu bisa kemasukan ma. Ya. 6. Kemasukan ma. Ya, ma yang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ma yang masuk pada inna wa akhwatiha itu ada 3 sebenarnya. Bahkan sebagian menyebutkan ada 4. Ya. Ada ma zaidah yang dikenal dengan istilah ma kafah, ada ma mausulah yang bermakna alladzi, dan ada ma masdariyah. Ma masdariyah. Jelas ya? Seperti yang amalannya seperti an. Yani dalam hal merubah fiil setelahnya apa menjadi masdar gitu. 6. Cuman di sini yang dibahas adalah kemasukan ma zaidah yang dikenal dengan istilah ma kafah. Dengan istilah apa? Ma kafah. Baik. Apa itu ma kafah? Kafah kan artinya menahan, mencegah. Ya, secara umum nanti akan disebutkan rinciannya. Secara umum inna wa akhwatika wa akhwatiha ini kan masuk pada jumlah ismiyah kan? Jumlah ismiyah. 6. Yaitu mubtada dan khabar. Dia inna wa akhwatiha tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Gimana caranya? Inna manasab isim, marafa khabar. Jadi tidak mungkin fi'il setelahnya. Inna wa akhwatiha. Jelas ya? Nah, tapi ketika inna ini kemasukan ma zaidah yang dikenal dengan ma kafah, maka ma ini menahan amalannya inna, menjadikan inna tidak beramal. Wa akhwatiha maksud saya. Nah, ketika inna sudah tidak beramal, maka dia bukan lagi terkhusus masuk kepada jumlah ismiyah, tapi juga sudah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Jadi tidak murni lagi ya masuk pada jumlah ismiyah. Dia sudah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan amalannya inna itu batal. Inna wa akhwatiha batal. Dikarenakan dia tidak spesial lagi, tidak menjadi kekhususan lagi bagi jumlah ismiyah. Dia sekarang sudah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Jelas sampai sini? Bahkan
Ya, ini sebenarnya mahalul khilaf di pembahasannya. Tapi secara umum kita katakan ketika inna wa akhwatiha kemasukan ma, dia juga merubahnya memberikan makna al-hasr, pembatasan pada inna wa akhwatiha ini. Ya, memberikan al-hasr, jelas sampai sini pembatasan kepada inna wa akhwatiha. Jadi inna kalau dia tidak kemasukan ma al-kafah, ya, kalau tidak kemasukan ma al-kafah, maka dia hanya masuk pada jumlah ismiyah. Baik. Dan maknanya pun jelas, inna wa anna litahqiq, itu toh maknanya tahqiq, ya, laita litamanni, ya, ka anna litashbih, itu saja maknanya. Tapi ketika inna wa akhwatiha kemasukan ma al-kafah, ya, ma harfiah namanya, ma yang huruf. Adapun ma mausulah sama ma apa tadi masdariyah itu ma ismiyah. Ya kan? Ma ismiyah. Baik. Adapun ketika inna wa anna inna wa akhwatiha kemasukan ma harfiah atau ma kafah atau ma zaidah ini, ya, maka dia memberikan dua hukum yang baru, atau bukan dua hukum baru ya, sebagai yang satunya mengganti, ya, atau labas. Kita katakan inna wa akhwatiha ketika kemasukan ma, maka dia memberikan dua tambahan baru. Tambahan yang pertama, kalau tadi dia hanya bisa masuk pada jumlah ismiyah, maka setelah masuknya ma, dia bisa masuk pada jumlah fi'liyah, yang menyebabkan dia tidak bisa beramal. Dan yang kedua, dia memberikan makna hasar. Jadi inna dengan anna yang asalnya takkid, tahqiq, masuk ma bukan hanya bermakna takkid, tapi takkid dan hasar, pembatasan. Ya kan? Nah, apalagi lakinna yang asalnya istidrak, kemasukan ma, maka dia memberikan makna istidrak sekaligus hasar. Ka'anna yang asalnya tashbih, kemasukan ma, maka ada tashbih plus hasar, gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ya, ini terkait dengan ma zaidah atau ma al-kafah yang masuk pada apa? Inna wa akhwatiha. Nah, hukum yang kita sebutkan terkait ma ini semuanya berlaku pada inna wa akhwatiha kecuali laita. Ya, kecuali laita. Jadi semua yang lain inna wa akhwatiha yang lain, kapan kemasukan ma, maka dia batal amalannya. Tidak bisa lagi manasab isim dan merafa khabar. Kenapa tidak bisa manasab isim dan merafa khabar? Karena dia sudah tidak terkhusus lagi untuk jumlah ismiyah. Dia sudah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Sehingga hilang ciri khasnya dia. Keisimannya itu hilang. Gitu ya. Ciri khas dia untuk jumlah ismiyah hilang. Makanya tidak beramal. Batal amalannya. Semua akhwati inna seperti itu kecuali laita. Laita, walaupun dia kemasukan ma, kita sampai sini, dia tetap hanya masuk pada jumlah ismiyah. Jadi dia tidak kehilangan ciri khasnya. Karena itulah laita, kalau kemasukan ma, tetap bisa beramal, ya, bisa beramal dan bisa pula tidak beramal. Kita sampai sini. Nah, bisa tetap beramal, bisa dikatakan tidak beramal. Baik, bisa beramal dan bisa tidak beramal. Ini laita. Khusus untuk laita. Nah, ini pendapat yang paling kuat di kalangan ulama terkait dengan hukum ma kafah yang masuk kepada inna wa akhwatiha. Yakni semuanya batal amalannya kecuali laita. Laita jaiz, boleh beramal, boleh tidak. Jelas sampai sini ya? Nah, dan ini merupakan pendapat Sibawayh dan jumhur an-nuhat dan yang disahihkan oleh Ibnul Hajib dan juga Ibnu Hisham rahimahumallahu taala. Iya. Ini ditambahkan keterangannya di diktat ya. Nah, qadarullah itu kayaknya yang saya share tadi kayaknya yang belum direvisi sedikit ya. Belum ada tambahan sedikit tentang ini. Labas, ditambahkan saya di diktat itu. Sedikit aja. Taib. Ini terkait dengan masuknya ma, ya, al-kafah ke dalam inna wa akhwatiha. Secara umum, kalau kita berbicara mengenai masalah ini sebenarnya ada 4 pendapat di kalangan ulama. Ya, saya sebutkan itu tambahan 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama itu yang sudah kita sebutkan, yang rajih, pendapatnya Sibawayh dan merupakan mazhabnya jumhur yang disahihkan oleh Ibnu Hajib dan Ibnu Hisham rahimahumullahu taala. Ya, dan ada 3 pendapat yang lain. Ya, ada 3 pendapat lain yang kita sebutkan di diktat situ. Pendapat yang pertama ini atau menjadi pendapat yang kedua kalau gitu ya, setelah pendapat Sibawayh adalah jawazul i'mal fiha kulliha. Ya, pendapat yang kedua ini mengatakan
Inna wa akhawatiha, walaupun kemasukan ma, semuanya bisa tetap beramal, bisa tidak beramal. Yani semuanya dikiaskan ke laita. Sebagaimana laita itu menurut jumhur bisa beramal, bisa tidak, maka yang lainnya selain laita dikiaskan ke laita. Boleh beramal, boleh tidak beramal. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya ikmal pada ka'anna, pada laita dan la'alla itu lebih sering dibandingkan ikmal pada inna wa anna walakinna. Ya, yakni ka'anna, laita dengan la'alla itu lebih banyak beramal daripada tidak beramal. Sementara inna, anna dan lakinna lebih banyak tidak beramalnya dibandingkan beramalnya. Ini adalah mazhab Az-Zajjaji, ya. Kemudian ya, Ibnu Sarraj, Ibnu Sarraj juga setujui oleh Az-Zamakhsyari. Dan ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Malik. Ya, wallahu alam bissawab. Di sebagian tulisan di sebagian kitab ada yang menyebutkan ini juga pendapatnya Az-Zajjaj. Ya. Sementara pendapat kedua juga disebutkan pendapat Az-Zajjaj. Wallahu alam, saya tidak bisa mentahqiq di sini, maksudnya referensi yang kurang, ini pendapatnya Az-Zajjaj yang mana? Karena ada yang menyebutkan pendapat pertama ini pendapatnya Az-Zajjaj, ada yang mengatakan yang kedua yang Az-Zajjaj. Wallahu alam. Ala kulli hal, ini pendapat yang kedua ya. Dan Az-Zajjaj ini guru ya, guru. Muridnya Az-Zajjaji sama Ibnu Sarraj. Dua-duanya ini berguru kepada Az-Zajjaj. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa yang jawal, yang yajuzul imal, yang boleh beramal, boleh tidak beramal cuma 3. Laita, la'alla sama ka'anna. Itu saja. Yang lainnya 3 yang lain, inna, anna sama walakinna, itu wajib untuk ilgha. Wajib tidak beramal. Ini saya katakan tadi, ada sebagian mengatakan ini pendapat Az-Zajjaj dan Ibnu Abi Rabi. Ibnu Abi Ar-Rabi. Kemudian pendapat yang ketiga atau yang keempat setelah pendapat jumhur adalah pendapatnya Al-Farra yang mengatakan untuk laita dengan la'alla wajib beramal. Bukan jaiz, wajib beramal pada laita dan la'alla. Ya, tidak boleh mulgha, tidak boleh tidak beramal pada laita dan la'alla. Adapun selainnya boleh beramal, boleh tidak. Selainnya boleh beramal, boleh tidak. Jelas ya? Dan yang rajih dalam hal ini, sahih dalam hal ini adalah mazhabnya Sibawahi yang sudah kita sebutkan pertama. Jelas ya? Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ayat Al-Qur'an itu tentang innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya kan? Innama yuha ilayya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Artikan qul innama ana basyarum. Ya. Innama ana basyarum mislukum. Baik. Nah, di sini innama ana basyarun. Ana di sini marfu. Innama tidak beramal. Ya kan? Tidak beramal. Innama ana. Ana ini apa namanya? Dhamir munfasil, marfu di sini. Nah, maka di sini tidak beramal. Innama ana basyarun. Ana mubtada, basyarun khabar. Lihat sampai sini? Kemudian yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sama juga. Ilahukum marfu. Tidak mansub. Annama ilahukum ilahu wahid. Nah, ini contoh inna dan anna tidak beramal. Nah, kenapa? Karena innama ya dan annama itu sudah tidak khusus lagi untuk isim. Dia sudah bisa masuk pada fiil. Contohnya firman Allah Ta'ala, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din. Innama yanhakum. Innama masuk ke fiil mudhari. Yanha. Berarti tidak khusus lagi untuk jumlah ismiyah. Jelas sampai sini ya? Baik. Contoh lain misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Afahasibtum annama, anna ma kemasukan ma zaidah, setelah itu apa? Khalaqnakum fi'il madhi. Berarti tidak khusus lagi untuk isim. Jelas ya? Contoh misalnya firman Allah Ta'ala yang lain, ka'annama yusaquna ilal maut. Ka'anna
kemasukan ma, setelahnya fi'il, yusaquna ilal maut. Sudah sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya huruf-huruf ini ketika kemasukan ma sudah tidak terkhusus untuk fi'il lagi, isim lagi. Innamal a'malu marfu mubtada. Bukan innamal a'mala, innamal a'malu binniyat. Baik, innamallahu ilahu wahid. Baik. Adapun laita maka dikecualikan oleh jumhur ya, dikarenakan didengarkan dari orang-orang Arab, mereka tetap menjadikan laita beramal. Ya, menjadikan laita beramal. Nah, bisa dikatakan laita ma Zaidun qa'imun, bisa dikatakan laita ma Zaidan qa'imun, bisa beramal. Kenapa? Karena ya dia lam yazal mukhtassun bil asma. Dia tetap konsisten hanya beramal pada jumlah, hanya masuk pada jumlah ismiyah. Jelas ya? Nah, di antara dalilnya yang digunakan adalah ucapan seorang penyair. Ini ucapan perempuan ya. Qalat ala laita ma hadzal hamama lana ila himamatina aw nisfahu faqadi. Nah, qalat si perempuan itu berkata, ala laita ma hadzal hamamu lana. Seandainya, ketahuilah seandainya merpati ini milik kami. Ila hamamatina, ditambahkan ke merpati yang sudah kami miliki. Au nisfahu, atau setengahnya. Faqadi, yakni fayakfi, maka itu baru cukup. Ini kisah, dia ingin merpatinya cukup 100 ekor gitu, kisahnya disebutkan. Syahidnya adalah, ala laitama hadal hamama, mansub. Ya, al-hamama mansub. Dia badal dari mana? Dari hadza. Berarti hadza ini mansub. Kalau dia mansub berarti khobar isimnya laitama. Tetap beramal. Ala laitama hadzal hamama lana. Gitu ya. Nah. Dan diriwayatkan juga di bait syair ini diriwayatkan dibaca marfu. Ala laitama hadzal hamamu lana. Hamamu lana. Nah, kalau hadzal hamamu dia marfu badal dari hadza, berarti hadza marfu. Berarti laitama tidak beramal. Ini diriwayatkan dengan dua marfu dan mansub, menunjukkan bahwa laitama bisa tidak beramal, bisa juga beramal. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, ini selesai pembahasan terkait dengan inna wa akhawatiha dari an-nau'us tsani. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. An-nau'us tsalis. Jenis yang ketiga dari amil-amil lafziyah ya. Dari amil-amil lafziyah yang 13. Nah. Kata beliau harfani tarfa'ani lisma wa tansibanil khabar wa huma ma wala nahwu ma zaidun qa'iman wala rajulun hadiran. Jenis ketiga dari amil lafziyah ya, dari 13 jenis amil lafziyah, kata beliau rahimahullah al-awamil lafziyah ya, adalah harfan, ada dua huruf. Yang mana dua huruf ini tarfa'anil isma wa tansibanil khabar. Merafa isim dan menasab khabar. Merafa isim menasab khabar kan kerjaannya kana, ya kan? Amalannya kana. Ya, cuman di sini bukan kana yang dimaksud, melainkan salah satu akhwatnya yaitu laisa. Laisa kan amalannya kana kan begitu, akhwatnya kana. Ya. Di sini ada dua huruf yang kerjaannya sama seperti laisa. Kalau ada yang bertanya misalnya, mengapa tidak dikatakan dua huruf ini beramal amalan kana? Kenapa dikatakan beramal amalan laisa? Kan laisa istilahnya anak-anaknya kana. Kenapa tidak dinisbatkan ke induknya, ke kananya? Kenapa ke laisanya? Jawabannya karena kedua huruf ini huruf nafi. Ya, huruf nafi. Cocoknya ke laisa, bukan ke kana. Makanya dikatakan dua huruf ini musyabbahun bilaisa. Ya,
huruf-huruf yang menyerupai apa? Menyerupai laisa. Yakni apa namanya? Sama-sama bermakna manfi atau sama-sama nafiyah. Sama-sama apa? Menafikan. Apa dua huruf yang beramal amalan laisa yang diserupakan dengan laisa dalam hal amalan? Wahuma ma wala. Huruf yang pertama ma, yang kedua la. Nanti akan disebutkan ada dua huruf yang lain, yaitu lata dan in an-nafiyah. Lata dan in an-nafiyah. Jadi totalnya ada 4 huruf yang musyabbaha bilaisa. Menyerupai laisa dalam hal penafian, semuanya menunjukkan nafi, jadi keempat huruf ini semuanya harfun nafi. Dan dia apa? Sehingga dia beramal seperti amalannya laisa. Yang pertama ma, atau beliau kasih contoh di sini nahmu ma zaidun qaiban. Ya, zaidun isimnya marfu, qaiman khabarnya mansub. Wala rajulun hadiran, demikian pula. Baik. Ma ini yang pertama ini dikenal dengan istilah dengan nama ma al-hijaziyah. Ma al-hijaziyah. Kenapa ma al-hijaziyah? Karena ma ini hanya beramal amalan laisa pada lughahnya ahli Hijaz. Ya, lughahnya ahli Hijaz. Nah, kemudian yang kedua la, ya, beramal amalan laisa juga dinamakan la al-hijaziyah. Kenapa? Karena hanya di lughahnya apa namanya ahli Hijaz, la ini beramal amalan apa? Beramal amalan laisa. Apa kebalikannya? Ya. Kebalikannya adalah logo Bani Tamim. Ya, dikatakan ma tamimiyah atau la tamimiyah. Di mana pada logo Bani Tamim ma di sini tidak beramal seperti laisa. Biasa saja. Jadi kalau contoh yang contoh yang disebutkan ma zaidun qaiman dijadikan tamimiyah, ya normal ma biasa, ma zaidun qaimun. La zaidun, la rajulun hadirun. Normal gitu. Jelas ya? Tidak ada amalannya kalau la tamimiyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yusamma ma wala al-musyabbahataini bilaisa. Kedua huruf ini dinamakan ma dan la yang diserupakan dengan laisa. Kenapa diserupakan? Dari sudut pandang mana? Bihaitsu, min haitsu innama wala linnafyi. Dikarenakan keduanya ma dan la itu sama-sama menafikan. Nah, sama-sama apa? Menafikan. Kita bacakan dulu matanya baru kita jelaskan. Kata beliau menjelaskan ma dulu. Wa ma linafyil hal. 1. Wad-dukhuli 'alal ma'arifi wan nakirat wa 'alal mubtada'i wal khabari wa dukhulil ba'i 'ala khabariha. Di sini beliau menyebutkan 3 sifatnya ma hijaziyah. Yang pertama, ma itu linafyil hal, menafikan sesuatu fi zamanil hal. Yang kedua, dia bisa masuk pada ma'rifah dan nakirah. Yani isimnya, khabarnya bisa ma'rifah, bisa nakirah. Ya. Nah, bisa ma'rifah nakirah. Wa 'alal mubtada'i wal khabar. Ini jelas, masuk pada mubtada' wal khabar sebagaimana laisa. Jelas ya? Nah, dan syarat yang ketiga, wa dukhulil ba' 'ala khabariha. Bisa kemasukan ba pada khabarnya. Ya. Sebenarnya ini bukan cuma untuk ma, la juga sama. Kenapa? Dan itulah menjadi alasan mengapa keduanya dikatakan musyabbah bilaisa. Karena laisa sudah pernah kita sebutkan ya di ajurumnya bahwa laisa itu pada kebanyakan keadaan khobarnya selalu dipasangkan ba di situ. Ya, misalnya dikatakan laisa Muhammadun laisa Zaidun bi'alimin. Ya, bisa dikatakan laisa Zaidun aliman, bisa. Ya. Laisa Zaidun isimnya aliman, khobarnya laisa, boleh. Tapi pada kebanyakan keadaan khobarnya itu disertai ba. Laisa Zaidun bi'alimin. Ya. Jelas ya? Lastu bi sahibi dzalik. Saya bukan teman, lastu bi sahibi fulan. Saya bukan temannya si fulan. Ada ba. Ya. Nah, di sini ma juga
kemasukan ba pada khobarnya karena memang mirip dengan laisa. Contohnya nahwu ma Zaidun biqaim. Ya, ma Zaidun biqaim. Kama anna laisa kadzalik. Sebagaimana laisa juga demikian, yakni khobarnya kemasukan ba. Baik. Bagaimana dengan la hijaziyah? Kata beliau wa anna la innama hiya lin-nafi wad-dukhuli 'ala an-nakirat wa 'ala al-mubtada'i wal khabar. Ya. Adapun la dia menafikan, nanti akan terangkan juga. Dia juga nafi sama seperti ma mengikuti laisa, tapi bedanya dia hanya masuk pada nakirat. Artinya apa? Isim dan khabarnya la harus nakirah. Ini yang membedakan la dengan ma hijaziyah. Ya, ini yang membedakannya. Memang sama-sama beramal amalan laisa, ya musyabbah bil laisa, bedanya kalau ma itu isim sama khabarnya bebas, bisa ma'rifah, bisa nakirah. Kalau la hijaziyah itu harus nakirah. Ya. 6. Wa 'alal mubtada'i wal khabar duna nafyil hal. 6. Duna nafyil hal. Di mana la ini tidak menafikan fi zamanil hal, beda seperti ma. Ini perbedaannya. Ini perbedaannya. Bahwa apa? Bahwasanya la tidak menafikan sesuatu di zamanil hal, beda dengan ma. Perbedaan yang kedua, wad-dukhul 'alal ma'arif. Ini yang kita katakan tadi. La tidak masuk pada ma'rifah. Jelas sampai sini? Tidak masuk pada ma'rifah, dia hanya nakirah. Wadkhulul ba 'ala khabarihi, dan juga tidak masuk ba pada khabarnya. Nahmu la rajula la rajulun fid dari. Nah, la rajulun fid dari. Nah, bukan la rajula fid dari, la rajulun fid dari. Ini keliru nih, awas. La rajulun fid dari, karena dia la apa? Karena dia la hijaziyah yang beramal amalan laisa. La rajulun fid dari. Baik. Sudah ya. Ini gambaran global terkait dengan ma dan laita, dan dari matan kita sudah lihat beberapa perbedaan antara ma dengan la ya, dua-duanya hijaziyah, dan sudah disebutkan persamaan dan apa perbandingan antara ma dengan la ini. Apa persamaannya dan apa perbedaannya di matan. Ya, kita lihat secara lebih detail. Kedua huruf ini dinamakan musyabbahun bilaisa, menyerupai laisa. Ya. Apa sisi kesamaan kedua huruf ini dengan laisa? Ya, secara umum kesamaannya adalah keduanya harfun nafi sebagaimana laisa. Makanya kita katakan tadi tidak dikatakan musyabbahun bikana atau ta'malu amala kana, enggak, walaupun kana induknya laisa, tapi karena maknanya nafi ya laisa yang diambil, dijadikan induk dari dua huruf ini. Kemudian yang kedua, sama-sama masuk pada nakirah. Sama-sama masuk pada apa? Pada nakirah. 6. Yakni semuanya bisa masuk pada nakirah. Ya, laisa bisa masuk pada nakirah, ma bisa masuk pada nakirah, la bahkan hanya masuk pada nakirah, tidak boleh masuk pada ma'rifah. Persamaan lain bahwa keduanya bisa masuk pada mubtada dan khabar. Ya, laisa masuk pada mubtada khabar, ma dengan la juga masuk pada mubtada dan khabar. Jelas ya? Persamaan yang ketiga adalah ba bisa masuk pada khabarnya. Ya. Ba bisa masuk pada khabarnya sebagaimana laisa khabarnya kebanyakannya dimasuki oleh ba, maka demikian pula ma, ya, dan juga la. Dan juga apa? Dan juga la. Nah, ini sebab mengapa kedua huruf ini dikatakan musyabbahun bilaisa. Nah, selanjutnya perbedaannya. Apa perbedaan ma dengan la? Sebagian sudah disebutkan ya di matan secara global. Nah, perbedaannya dari sisi madkhulnya yang dia masuki, yakni dari sudut pandang isim dan khabarnya. Kalau ma itu bisa masuk pada ma'rifah dan bisa masuk pada nakirah. Bisa dikatakan ma Zaidun qa'iman, Zaidun ma'rifah, nama orang. Dan bisa dikatakan ma rajulun afdhala mink.
Tidak ada laki-laki yang lebih afdal daripada kamu. Ma Zaidun qa'iman ma rajulun afdala mink. Bisa. Sementara la, dia tidak bisa masuk pada ma'rifah. Dia hanya bisa masuk pada nakirah. Kita katakan misalnya, la rajulun qa'iman. Boleh. La rajulun afdala minka. Boleh. Tidak boleh kita katakan, la zaidun muntaliqan. Tidak boleh. Karena zaidun ma'rifah. Zaidun apa? Ma'rifah. Jelas ya? Mengapa la ini hanya bisa masuk pada nakirah? Tidak bisa masuk pada ma'rifah? Karena walaupun ma dan la ini menyerupai laisa, tapi la lebih lemah kemiripannya. La lebih apa? Lebih lemah kemiripannya dengan laisa dibandingkan ma. Ya. Kenapa? Dikarenakan la nafiyah, dia juga ada yang namanya la nafiyah lil jins. Jelas sampai sini? Ada juga la nafiyah lil jins. Jadi ada la nafiyah biasa, ada la nafiyah lil jins. Ya. Dan la nafiyah lil jins itu hanya beramal pada isim nakirah. Nah, pada isim nakirah. Baik. Ini apa namanya? Mengapa la ini isimnya dan khabarnya itu dua-duanya harus apa? Dua-duanya harus nakirah. Dua-duanya harus nakirah. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kalau ma hijaziyah itu tidak ada yang mirip-miripnya dengan yang lain. Dia hanya mirip dengan apa? Mirip dengan laisa. Sementara la hijaziyah, dia memang mirip dengan laisa, tapi dia juga ada kemiripan dengan la nafiyah lil jins. Yang amalannya la nafiyah lil jins bertolak belakang dengan laisa. La nafiyah lil jins, dia amalannya kayak inna, ya kan? Menasab isim dan merafah khabar. Berarti apa? Yang mana lebih mirip, ma atau la kepada laisa? Kita katakan lebih mirip ma. Laisa juga mirip, tapi dia kemiripannya lemah gara-gara dia juga mirip dengan la nafiyah lil jins. Gitu. Jadi dalam hal kemiripan dengan laisa, ma lebih kuat, la lebih lemah. Ya. Kemudian kata Nuhat, nakira itu lebih ringan dibandingkan ma'rifah. Nakira lebih ringan dibandingkan nakira. Lebih ringan daripada ma'rifah. Ma'rifah lebih berat dibandingkan nakira. Maka mimbabit tanasub agar sesuai, amil yang lemah dikasih beban yang lemah, amil yang kuat dikasih beban yang berat. Gitu. Tatkala la ini kurang miripnya dengan laisa, menjadikan dia amil yang lemah, maka dikasih dia nakirah, karena nakirah ringan, supaya bisa dia bawa. Sementara ma, ketika dia mirip, kuat kemiripannya dengan laisa dibandingkan la, itu menjadikan dia amil yang lebih kuat, maka diberikan dia ma'rifah yang juga berat. Jelas ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Maka ini perbedaan yang pertama antara ma dengan la, bahwa ma tidak hanya bisa menasab beramal pada nakirah tapi juga ma'rifah, berbeda halnya dengan la, hanya pada nakirah saja. Perbedaan yang kedua, bahwa ma itu linafyil hal wal madil qarib. Ma itu menafikan madil qarib, kejadian yang baru saja lewat, tapi baru-baru, qarib, bukan madi jauh ke belakang, enggak. Dia ma ini untuk menafikan madil qarib sampai hal, sampai zaman mutakallim. Ya. Nah, itu ma. Sementara la, ya, itu menafikan mustakbal. Ya, penafiannya apa? Mustakbal. Baik dalam ketika nahi, ya, ataukah ketika nafi. Ini kita berbicara la secara umum. Kita berbicara apa? La secara umum. Ya. Paham sampai sini? Artinya begini,
ma itu di mana-mana, ma nafiyah, terserah mau dia ma hijaziyah atau dia mau ma tamimiyah, ya, atau ma yang lain, kalau dia menafikan, maka ma itu fungsinya menafikan hal, ya, menafikan hal dan madil qarib. Jelas ya? Sementara la itu menafikan mustakbal. Baik ketika dia sebagai la nafiyah ataupun nahiyah. La nahiyah karena kan tampilannya sama-sama la. Satunya nafi, satunya nahi. Namanya nahi kan jelas melarang dari hal yang mustakbal di masa akan datang. Ya, la nafiyah juga sama. Mau la hijaziyah, mau la tamimiyah, pokoknya la kalau dia menafikan maka menafikan mustakbal. Kalau dia nahi melarang maka larangan mustakbal. Jelas ya? Namanya larangan kan pasti di zaman mustakbal kan begitu. Nah, contohnya ma dha'ufu wa mastakanu. Ya, yakni tadi baru sama sekarang. Mereka tidak lemah dan tidak ya wa ma dha'ufu wa mastakanu. Nah, adapun la nahiyah jelas namanya nahi kan melarang sesuatu di masa akan datang. La taqrabuz zina, la taqrabul fawahish ila akhirih. Ya, contoh la nafiyah. Ya, yang lain la tadkhulunal jannah. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta sampai begini dan begitu, ya. La tadkhulunal jannata hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Di sini lanya penafian mustakbal. Di masa akan datang kalian tidak akan masuk surga sampai kalian begini. Jelas ya? Nah, ini perbedaan yang kedua, yaitu dari sudut pandang waktu yang dinafikan. Kalau ma menafikan zamanul qarib sama hal, kalau la itu di mustakbal. Nah, kemudian ada pengecualian. La juga bisa menafikan zamanul madi. Asalnya la itu hanya menafikan mustakbal. Tapi la juga bisa menafikan zamanul madi dengan syarat. Ya. Jelas sampai sini? Dengan syarat harus diulangi. Bisyarti takrar. Seperti firman Allah Ta'ala, fala saddaqa wala shalla. Fala saddaqa wala shalla. Ya, dia tidak salat, yakni sekarang, ya, dari kemarin sampai sekarang ini dia tidak salat. Dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang dia tidak salat. Ya, tidak bersedekah juga. Fala saddaqa wala shalla. Di sini tidak menafikan mustakbal. Nanti dia tidak salat. Enggak, karena ayat ini kan bercerita tentang siapa namanya? Orang musyrikin. Ya, dia tidak salat, yakni dari dulu dia tidak salat sampai sekarang. La saddaqa wala shalla. Nah, ini dua perbedaan antara la dengan ma. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, kemudian kita sudah sebutkan bahwa la dengan ma ini hanya beramal pada logonya ahli Hijaz. Dan dengan logo mereka lah Al-Quran diturunkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat dalam surah Al-Mujadilah, ya, ma hunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Kunna dhamirun munfasil, ya, mabni alal fath fi mahalli raf'in isim ma. Ma di sini ma hijaziyah. Ummahati mansub khabar ma wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jamu muannas salim. Ya kan, beramal ma hunna ummahatihim. Firman Allah Ta'ala yang lain, ma hadza basyaran dalam surah Yusuf. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Baik, di sini ma hadza ismul isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in isim ma al-hijaziyah. Basyaran khabarnya ma mansub. Ini dua ayat dalam Quran yang paling tegas secara sharih menunjukkan ma hijaziyah beramal. Kata Ibnu Hisham rahimahullahu taala, walam yaqa i'malu ma sarihan fil Quran illa fi hatainil ayatain. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, tidak ditemukan atau tidak terdapat dalam Al-Quran ma hijaziyah beramal secara sharih
kecuali pada dua ayat ini. Artinya apa? Ada ayat-ayat lain, tapi kurang sorry. Ya, tapi yang paling sorry dua ayat ini. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun Banu Tamim, ya ma tamimiyah la tamimiyah ini tidak, mereka tidak menjadikan dua huruf ini beramal, tetap mengirob setelahnya itu mubtada, ya, dan khobar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian di situ ini sekedar tambahan untuk apa namanya? Apa istilahnya? Biar lebih bisa melihat ya taklil dalam i'rab ya. Biar lebih teliti dalam melihat i'rab. Di sini disebutkan bagaimana i'rabnya kalau ada isim yang ma'tuf kepada khobarnya. Kepada khobarnya siapa? Ma dengan la. Sama aja sebenarnya. Mengapa ini dibahas? Karena khobarnya ma dengan la bisa kemasukan huruf ba. Kan begitu ya? Nah, maka kalau ada isim diatofkan kepada khobarnya ma yang mansub, maka yang ma'tuf ini, yang atof ini bisa tiga wajah i'rab. Misalnya kalimatnya ma zaidun qa'iman. Ma zaidun qa'iman. Zaidun isimnya, qa'iman khabarnya. Nah, sekarang ada yang ma'tuf, ada yang atof kepada qa'iman. Misalnya ma zaidun qa'iman wala qa'idan abuhu. Wala qa'idan abuhu. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk ayahnya. Nah, apa i'rabnya qa'idan? Di sini ada tiga wajah i'rab, tiga-tiganya boleh. Yang pertama ma'tuf kepada qa'iman, langsung. Jadi qa'idan ma'tuf kepada qa'iman yang mansub, makanya dibaca qa'idan. Yang kedua, bisa juga dibaca ma zaidun qa'iman wala qa'idin abuhu. Qa'idin majrur. Lah majrurnya ataf kemana? Ini namanya majrur bit tawahum. Sehingga saya pernah kita sebutkan di Ajur Ramiyah di pembahasan huruf jar ba. Di pembahasan amil jar. Ya. Jar bit tawahum. Disebutkan juga oleh Al-Kafrawi dalam syarahnya. Jadi majrur bit tawahum itu maksudnya begini. Kan ma itu khobarnya bisa kemasukan ba. Jadi ma zaidun biqaimin, kan begitu. Ma zaidun biqaimin. Cuma di sini tidak disebutkan ba-nya, makanya dibaca ma zaidun qaiman. Nah, qaidin ini majrur kepada qaim, jelas sampai sini, dengan tawahum, dengan anggapan di situ ada ba. Gitu. Di situ ada ba. Maka dia seakan-akan maktuf kepada mahalnya qaimin yang dianggap di situ ada ba. Ya, yang majrur. Ya. Ma zaidun biqaimin wala qaidin. Ini namanya majrur bitawahum. Dan ini amil jar yang lemah diingkari oleh Al-Kafrawi rahimahullah, labas. Tapi memungkinkan. Kemudian yang ketiga, ma zaidun qa'iman wala qa'idun abuhu, marfu. Kalau marfu gimana? Nah, kalau marfu maka dia khabar muqaddam, abuhu mubtada muakhar. Jadi asal kalimatnya ma zaidun qa'iman wala abuhu qa'idun. Jelas ya? Ini memperhatikan aujuhul i'rab, menjadikan seorang lebih teliti melihat jumlah, melihat kalam. Oh, ini bisa begini, dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang berikutnya adalah kalau khobarnya pakai ba. Khobarnya pakai ba. Kemudian ma'tufnya juga yang atof kepadanya juga menggunakan huruf ba. Ya, dia tidak menggunakan huruf ba ya. Nah, sekarang kalau khobarnya ada ba-nya, kita munculkan ba-nya di khobar ma, dan itu yang asalnya gitu. Bagaimana kalau ada yang ma'tuf kepada khobar yang dimasuki oleh ba? Contohnya ma zaidun bijabban. Zaid bukan pengecut. Nah, diatofkan kepada jamban sifat bakhil misalnya. Zaid tidak pengecut dan tidak juga kikir. Ma zaidun bijabban wala bakhil. Maka bakhil di sini ada tiga kemungkinan i'rab juga, tiga-tiganya bisa. Yang pertama wala bakhilin. Ma'tuf langsung kepada lafaznya jabban. Ya, jabbana karena dia sifat dengan ziyadah alif wan nun, jadinya mamnu min as-sarf, ya kan? Ma zaidun bijabbana wala bakhilin. Yang kedua bisa ma zaidun bijabbana wala bakhilan, mansub. Masuk ke mana? Atofnya ke mana kalau dia masuk?
ma'tufnya ke mahalnya jabban. Karena kan mahalnya jabban ini fi mahali nasbin, khobarnya ma zaidah. Jadi bisa dibaca ma hiyaziyah. Bisa dibaca ma zaidun bijabban wala bakhilan, gitu ya. Dan yang ketiga bisa ma zaidun bijabbana wala bakhilun. Kalau seperti itu, maka dia atofnya ke mahal jabban, tapi dengan menjadikan ma tamimiyah, tidak beramal. Bisa juga dibaca begitu. Ma zaidun bijabban wala bakhilun. Bakhilun ma'tuf kepada mahalnya jabban yang merupakan khobar. Zaidun mubtada. Ini dengan asumsi menjadikan ma tamimiyah yang tidak beramal. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita sampai sini dulu. Penjelasan berikutnya terkait dengan syarat-syarat dari ma, la, dan juga tambahan terkait dengan lata dan in an-nafiyah. Baik, naktabi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kelihatannya badannya terlalu kecil ya hurufnya. Coba nanti saya rubah, kita besarkan ikonnya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.